Shalom jemaat Tuhan semuanya. Hari ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Prapto Raharjo, dan saya akan bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa atas segala yang Engkau kerjakan atas kehidupan kami. Kami tidak dapat melewati segala aktivitas kami tanpa ada campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mensyukuri semuanya itu Tuhan, karena tanpa kasih karunia-Mu kami tidak dapat melakukan segala aktivitas ini di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan akan pentingnya merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami semuanya hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita hari ini langsung saja membaca kebenaran firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28. Saya rasa di antara kita semuanya sudah ada yang hafal dengan ayat ini ya, di mana ini adalah ajakan Tuhan Yesus untuk datang kepada Dia supaya kita mendapatkan kelegaan. Firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada orang yang alergi dengan orang yang memiliki kelemahan dalam berpikir. Ada orang yang mungkin merasa alergi kalau punya teman yang lemot berpikir. Ada orang yang alergi ketika berteman dengan orang yang tadinya kaya tapi kemudian tidak bisa diharapkan lagi. Ada juga orang yang alergi mungkin dengan teman yang tadinya bisa diajak senang-senang tapi kemudian dia punya penyakit, sakit-sakitan dan sebagainya, lalu kemudian ditinggalkan begitu saja. Dan banyak macam sekali ya, banyak sekali macam orang yang memiliki kepribadian yang berubah-berubah dengan begitu rupa, sehingga membuat kita menjadi kecewa. Dan hari ini saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa tidak seperti itu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus. Kalau tadi ada orang yang ketika temannya lemot dalam berpikir, malas berteman dengan orang itu, temannya susah, malas lagi berteman dengan orang itu dan sebagainya. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus adalah pribadi yang sangat mengasihi kita. Ketika kita tadinya bersemangat melayani Tuhan, iman kita kokoh di dalam Tuhan, kita bisa menghadapi segala sesuatunya di dalam Tuhan. Tetapi pada titik tertentu kita mengalami kelemahan iman, Tuhan tidak meninggalkan kita. Ini hebatnya Tuhan kita. Dia tidak menolak kita. Dia tidak alergi dengan kita. Dia tidak mengatakan, saya malas punya umat yang tidak berguna seperti ini. Aku malas nih punya umat yang imannya nggak kokoh. Saya hanya butuh orang yang imannya kokoh. Tidak demikian. Orang lain bisa menolak. Orang lain bisa saja tidak mau bergaul dengan kita ketika kita mengalami kondisi yang buruk ataupun dalam hal yang tidak mereka sukai. Tetapi beda dengan Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Dan saya juga mungkin saya perlu memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang merasa Tuhan atau mungkin kurang begitu mengenal Tuhan yang di dalam Yesus ya. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menolak umatnya walaupun umatnya itu mengalami kelemahan iman. Tuhan Yesus tidak pernah menolak umatnya ketika umatnya sedang dalam pergumulan berat. Tuhan Yesus tidak pernah menjauh dari mereka yang sedang dalam kegoncangan iman. Tuhan Yesus justru merangkul, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau orang lain meninggalkan temannya ketika temannya butuh pertolongan, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini justru menawarkan dirinya, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Kamu semua yang sedang letih, yang sedang lelah imannya, yang sedang tergoncang imannya dan dalam pergumulan berat, mari datang kepadaku, kepada Yesus.
Ngapain datang kepada Yesus? Makan di warteg, angkringan? Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan yang sekedar makanan. Kalau orang lain mungkin ketika kita datang membutuhkan pertolongan atau kita dalam kondisi yang susah, lalu kemudian kita datang kepada mereka, kita akan dikasih sesuatu yang bersifat sementara, makan, minum, atau uang. Tetapi Yesus dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini berbicara tentang kepuasan jiwa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Jadi kita sebagai pengikut Yesus, umat yang ditebus oleh Yesus adalah pribadi yang sangat beruntung sekali. Mengapa? Karena Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita dalam keadaan susah, walaupun kita itu dalam keadaan lemah iman, Yesus tidak pernah menolak kita. Yesus tahu kita ini adalah manusia buatan tangannya. Dia tahu kita itu adalah manusia yang rapuh. Dia tahu kapan kita akan jatuh. Dia tahu kapan kita akan mengalami kegoncangan. Itu sebabnya ayat ini menjadikan peringatan kepada kita semuanya. Kalau kita suatu ketika mengalami kelemahan iman, ingat ayat ini. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah menolak kita. Tetapi Yesus mengulurkan tangannya. Termasuk kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Bila hari ini engkau sedang dalam kondisi lemah iman, Tuhan mengulurkan tangannya untukmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak akan pernah menolak. Tetapi dia mengulurkan tangan dan berkata, marilah engkau datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hal yang luar biasa sekali. Jadi jika orang lain menolak kita karena kita sedang dalam kondisi lemah, susah, miskin, atau yang lainnya, itu tidak berlaku bagi Tuhan terhadap kita. Walaupun mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang pernah sudah sekian lamanya membelakangi Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tetapi saya mau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang goncang dan kemudian ingin kembali kepada Tuhan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, segeralah kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena Tuhan tidak pernah menolak. Tetapi Dia menawarkan diri, yuk datang. Engkau lelah, engkau berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menjamin demikian selain daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bangga memiliki Tuhan yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saat ini ada yang sedang mengalami lemah iman, saya menegaskan kembali kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan ragu datang kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah malu mengakui kita sebagai anaknya. Walaupun kita sedang dalam lemah iman. Walaupun kita pernah menjauh daripada Tuhan. Ketika kita mau kembali, Dia tetap membuka tangannya untuk kita semuanya. Wow, Tuhan kita luar biasa. Lemah iman bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Jadi, datanglah kepada Tuhan. Ceritakan masalah kita. Dan percayalah, Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami atau menolak kami ketika kami sedang dalam lemah iman. Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang baik, yang akan senantiasa merangkul kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami dalam segala aktivitas dan pergumulan kami. Bimbing kami dalam kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.